Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita oleh Allah diberikan kekuatan, dijaga hati kita oleh Allah, dijaga kesucian hati kita oleh Allah. Jangan sampai kita mengikuti ajakan dari hawa nafsu kita. Kita bermohon kepada Allah, minta kekuatan kepada Allah agar kita dikuatkan bisa memerangi ajakan hawa nafsu kita. Semoga kita dimenangkan oleh Allah di dunia, mendapatkan maghfirah, besok di yaumil qiyamah dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan bi 'uyunihim waj'al wajha fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin kathiran nawali ya hasan bi 'alayhi ya qayyim bil jawali mubdi'an bil mikal wal hamdul minat wa syuruhu 'ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdi wa rizqna al hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa 'amalan maqbulan bil laili wa nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalam qadimul la yumallu sama'uhu tanaza'an qawli wa fi'li wa niyati bi astaghfi min kulli da'i wa nuru dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa mukalati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmata wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wa sati wa salli wa sallim kul la yawmi wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Maidah 95. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la
تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyakin أو قدروا ذلك صياما ليذوقوا وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز انتقام. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya, la taqtulus sayda, janganlah membunuh kalian as-saydah terhadap hewan buruan, wa antum hurum, jikalau kalian dalam keadaan hurum, dalam keadaan memakai baju ihram. Wa man qatalahu minkum, dan barang siapa membunuh hewan buruan minkum di antara kalian muta'ammidan dengan sengaja, fajaza'un, maka balasannya mislu ma qatalah, semisal dengan apa yang ia bunuh, minan na'ami, yaitu dari binatang ternak. Yahkumu bihi, telah diputuskan atas kalian, bihi, tentang balasan, zawa adlin, dua orang yang adil, minkum, di antara kalian, hadayan, sebagai hadiah, sebagai kurban, balighal ka'bati, hingga sampai kepada Ka'bah, sekitar Ka'bah, au kafaratun, atau sebagai kafar, tebusan, ta'amu masakinah, yaitu memberi makan orang-orang yang miskin, au adlu dzalika, atau mengganti dzalika, hal demikian itu, siaman, dengan melaksanakan puasa, liyadzuqah, agar kalian merasakan wabala amrihi, atas kejelekan kelakuan kalian. Afallahu, memaafkan siapa Allah, amma salaf, terhadap sesuatu yang telah berlalu. Wa man ada, dan barang siapa ada, mengulanginya lagi, fayantaqimullahu minhu, maka menyiksa siapa Allah, minhu, dari kelakuan yang diulang
Wallahu azizun, dan Allah Maha Aziz, Maha Kuasa, Dzuntiqom, atas penyiksaan. Ini peringatan bagi orang yang beriman yang sedang memakai baju ihram, yaitu orang-orang yang menunaikan ibadah haji atau ibadah umroh. Diperingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya, la taqtulus shaydah, jangan kalian membunuh hewan buruan. Jadi kalau kita sedang melaksanakan ibadah umroh, sedang melaksanakan ibadah haji, kita dilarang untuk membunuh hewan buruan. Wa man qatalahu, dan apabila kita melakukan itu, membunuh hewan buruan muta'ammidan, dengan sengaja, fajazaun, maka balasannya, dendanya, mithla ma qatala, harus mengganti semisal hewan yang ia bunuh, minan na'ami, dari hewan ternak. Jadi orang yang melakukan ibadah umroh maupun haji dilarang untuk membunuh, dilarang untuk membuat dirinya menjadi budak-budak hawa nafsunya. Hurum itu suci, jadi jangan biarkan hati kita yang suci ternodai oleh kelakuan kita karena kita menuruti hawa nafsu kita. Inilah makna dalam kehidupan kita sehari-hari. Harus tetap dijaga kesucian hati kita. Jangan sampai kita menuruti ajakan hawa nafsu kita. Wala tattabi'il hawa, wala tattabi'il hawa, fayudillaka an sabilillah. Janganlah kalian menuruti hawa nafsu, maka hawa nafsu itu akan menyesatkan kalian dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tattabi'il hawa, janganlah kita menuruti hawa nafsu kita. Kalau kita mengikuti hawa nafsu kita, fayudillaka an sabilillah, maka hawa nafsu kita akan menyesatkan kita dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu akan menjerumuskan kita ke lembah kehinaan, ke perbuatan yang buruk, yang jelek, pasti. Karena memang hawa nafsu itu bisikan dari setan itu akan menjerumuskan kita ke lembah kehinaan, akan menggiring kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan neraka itu lambang dari kesengsaraan,
lambang dari kesedihan, lambang dari kesusahan. Makanya kita jangan sampai mengikuti ajakan hawa nafsu, karena pasti sengsara. Niatnya untuk menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita enak, kita asik, namun kenyataannya akan menggiring kita ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita akan susah. Jadi orang yang haji, orang yang umroh, melakukan ibadah haji maupun ibadah umroh biasanya ditandai dengan memakai baju ihram, baju yang warnanya putih, melambang kesucian, melepaskan keduniaan, mengingat akan kematian. Harus dijaga kesucian hati kita, jangan sampai ternodai. Karena tempatnya iman itu ada di dalam hati. Kalau hatinya lurus, maka imannya lurus. Wa man qatalahu minkum, maka barang siapa melakukan membunuh hewan buruan minkum di antara kalian muta'ammidan dengan sengaja, fajazaun, maka balasannya, hukumannya mithlu ma qatala minan na'ami. Kita harus mengganti semisal hewan yang kita bunuh dengan hewan ternak. Misalkan yang kita buru terus kita bunuh itu kambing, kita harus menggantinya semisal kambing atau senilai kambing, bisa dengan uang. Kambingnya harganya 3 juta, kita harus menggantinya dengan harga 3 juta. Yahkumu bihi, memutuskan atas perkara itu zawa adlin, 2 orang yang adil, orang yang paham terhadap hukum-hukum, yaitu ahli fikih, minkum, di antara kalian. Hadiah sebagai hadiah, balighah, yang dibawa sampai al-Ka'bati, sampai pada Ka'bah. Jadi hewan yang dibunuh tadi, hewan buruan, harus diganti dengan hewan ternak, kemudian disembelih di sekitar Ka'bah. Karena dulu di sekitar Ka'bah itu banyak orang yang miskin. Dulu pusatnya adalah di sekitar Ka'bah, di kota Mekah. Jadi tatkala musim haji dari berbagai negara akan datang untuk melakukan ibadah haji, yaitu hijjul bait man istata'tu ilaihi sabila. Pusatnya adalah Ka'bah. Jadi yang datang haji itu tidak semuanya orang yang kaya. Yang datang haji itu bukan cuma orang yang mempunyai duit saja, namun yang datang untuk beribadah haji
yaitu orang yang dimampukan oleh Allah, orang yang dikayakan oleh Allah, terutama kaya hatinya, orang yang dikuatkan oleh Allah, yaitu kuat imannya. Ada yang berjalan, ada yang naik onta, ada yang naik kuda, ada yang jalan kaki. Sekarang dari viral ke Mekah jalan kaki, ke Mekah naik sepeda ontel. Ada. Dari mana? Indonesia. Kalau memang tidak bisa, tidak mampu secara finansial, secara keuangan, boleh jalan kaki, boleh minta kekuatan kepada Allah, boleh naik sepeda, boleh. Buktinya ada yang naik sepeda, nyampe, dikuatkan imannya, dikuatkan badannya oleh Allah. Kenapa kok dilarang untuk membunuh hewan buruan yang ada di kota Mekah? Seandainya diperbolehkan pada waktu haji, berjuta-juta orang, beribu-ribu orang yang datang dari berbagai negara. Kalau diperbolehkan memburu, maka hewan buruan yang ada di kota Mekah akan binasa. Makanya dilarang untuk membunuh hewan buruan. Dulu di kota Mekah itu masih belum ditemukannya minyak, termasuk negara yang miskin. Sekarang sudah menjadi negara yang kaya raya. Kok masih ada minta di sana? Kok masih ada pengemis di sana? Itu datangnya dari luar kota, luar negeri, dari Afrika, dari India, tapi nggak ada dari Indonesia. Berarti Indonesia termasuk negara yang kaya raya. Ya. Jadi dipotongnya, disembelihnya di sekitar Ka'bah untuk diberikan kepada orang-orang yang melakukan ibadah haji yang tidak mampu, yang miskin. Karena dulu perjalanannya saja dari Indonesia saja itu kurang lebih 4 bulan. Itu pun naik kapal laut. Ada juga yang jalan kaki dari Afrika, dari India, karena ingin memenuhi panggilannya Allah, membuktikan keimanannya. Jadi mempunyai kekuatan yang luar biasa sehingga dimampukan oleh Allah berjalan kaki, naik kuda, naik onta, dimampukan. Au kafaratun, kalau kita tidak sanggup,
tidak mampu untuk menebus dengan hewan ternak, maka harus membayar kafar ta'amu masakin, memberi makan orang-orang miskin, buat makanan, buat masakan. Banyaknya sekitar orang tatkala memakan daging hewan ternak yang disembelih. Kalau sekitar satu kambing dimakan oleh orang 10, kita juga harus memberi makan orang miskin sebanyak 10 orang. Adlu, kalau memang tidak sanggup karena juga sama-sama miskin, adlu, atau bisa diganti dzalika, memberi makan orang miskin membayar dengan hewan ternak, bisa diganti dengan siyaman, dengan berpuasa. Kalau dimakan orang 10 orang dan yang diberikan kepada orang miskin 10 orang, berarti dia harus berpuasa sebanyak 10 hari. Liyadzuqa, hal ini dilakukan liyadzuqa karena agar kalian merasakan wabala amrihi, dari keburukan, kejelekan apa yang kalian lakukan, apa yang diperintahkan oleh hawa nafsunya, biar kalian merasakan. Afallahu amma salaf, memaafkan siapa Allah, amma salaf, terhadap kelakuan kita yang telah lalu, asalkan kita bertaubat, tidak mau mengulanginya lagi. Kapokmu kapan? Kok pancet air, sudah tua, kelakuannya kok masih tetap saja. Kapokmu kapan? Kebanyakan orang kapoknya tatkala mati, karena nggak akan mengulanginya lagi. Waman ada, dan barang siapa mengulangi lagi, fayantakimullahu minhu, maka menyiksa siapa Allah minhu, dari kelakuan yang diulanginya lagi. Sudah diberitahu tidak boleh membunuh, panjat air, tetap saja, maka Allah akan menyiksanya. Jadi kalau yang pertama masih dimaafkan oleh Allah, kalau masih diulangi lagi, maka Allah akan menyiksanya. Apanya yang disiksa? Jiwanya yang disiksa, perasaannya yang disiksa, hidupnya gak akan tenang. Kalau ada orang menuruti hawa nafsunya, menuruti ajakan dari setan, sedangkan setan itu aduwwum mubin, musuh yang nyata, tapi masih kita mengikutinya, tidak ada pembelaan perang terhadapnya, malah kita menjadi budak-budaknya. Ingat, fayantakimullah, Allah akan menyiksanya. Yang disiksa adalah perasaannya, jiwanya yang disiksa oleh Allah. Hidupnya tidak tenang.
Orang yang melakukan dosa hidupnya tidak tenang. Orang yang melakukan kemungkaran hidupnya tidak tenang. Orang yang melakukan fitnah, perkataan bohong, mengorek-ngorek kesalahan orang lain, pasti hidupnya tidak tenang. Kalau tidak sengaja masih dimaafkan oleh Allah. Namun kalau diulangi, Allah pasti akan menyiksanya. Yang disiksa adalah jiwanya. Wallahu, dan Allah azizun, maha kuasa. Siapa Allah? Buntikom, terhadap penyiksaan. Jadi kalau ada orang ahli maksiat, ahli dosa, sebetulnya yang tersiksa adalah batinnya. Yang tersiksa adalah jiwanya. Secara sosial mungkin mereka diasingkan. Secara sosial mungkin mereka dibuang, tidak digubris, tidak direken. Yang tersiksa kalau sudah diasingkan oleh orang, yang tersiksa adalah batinnya. Kalau sudah dicap oleh orang bahwa orang itu tukang fitnah, tukang adu-adu, mengadu domba orang, melakukan kemaksiatan, sering melacur, menjadi benzina, menjadi pelacur, yang tersiksa sebetulnya adalah batinnya. Yang tersiksa jiwanya. Makanya kita harus mengadakan peperangan terhadap ajakan hawa nafsu kita. Jangan sampai kita menjadi budak-budak dari hawa nafsu kita. Puas tatkala melihat orang lain dalam keadaan kesusahan. Puas dan senang tatkala melihat orang lain dalam kesedihan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita oleh Allah diberikan kekuatan, dijaga hati kita oleh Allah, dijaga kesucian hati kita oleh Allah. Jangan sampai kita mengikuti ajakan dari hawa nafsu kita. Kita bermohon kepada Allah, minta kekuatan kepada Allah agar kita dikuatkan bisa memerangi ajakan hawa nafsu kita. Semoga kita dimenangkan oleh Allah di dunia, mendapatkan maghfirah, besok di yaumil qiyamah dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.